Jadi ini bagian kedua. Kita akan bahas tentang dimension style dan cara menggambar manual. Namun karena teman-temannya belum masuk, kita tunggu dulu. Kita sampai jam berapa, Dek? 9.50. Jadi masih panjang. Jadi di sini ada yang nggak bisa masuk. Sebenarnya Zoom yang udah Bang pakai ini baru download lagi. Jadi ketika dia kita undang orang untuk masuk, jadi dia minta persetujuan lagi. Maka kalian tunggu dulu, jangan sampai keluar gitu. Jadi kawan-kawan yang belum masuk nih coba dibilang coba lagi, karena Bang belum masuk nih. Mungkin jaringan. Bang balas dulu ya teman-temannya. Oke, jadi kita sambil menunggu kawan-kawannya masuk, kita lanjutkan. Tadi pembahasan kita sampai di bentar ya. Jadi pembahasan kita tadi sampai tentang cara menggambar secara manual. Jadi ukuran aslinya, dalam ukuran asli di sini adalah 0,45 meter. Skala gambar kita ada 1:25. Kemudian ketika kita ingin menggambar manual, maka skala gambarnya itu ukuran aslinya kita kalikan 4. Itu caranya itu gimana? 0,45 dikali dengan 100/25. Jadi sama dengan di sini 0,45 dikali 4, dapatnya 1,8 cm. Tuh. Jadi seperti itu caranya. Ada pertanyaan, Dek, untuk yang gambar manual? Bang, kalau gambar manual buat video tutorial juga, Bang? Enggak, gambar manual pemahamannya aja, Dek. Di sini kawan-kawannya nggak bisa masuk ya. Oh iya. Iya, kenapa nggak bisa masuk ya? Kita Mungkin jaringan, Bang. Tapi di sini bilang bukan jaringan nih, kode dibilang. Oh, dia salah mesin pas. Oh, ada salah pemahaman, Bang. Ada dikira L itu dikira I, Bang. Di pertama gitu juga, Bang. Oh, dikira iya. L kecil tuh kan, Bang. Dikira I sama orang itu mungkin. Bang, yang manual tuh nggak usah ngupload YouTube berarti ya? Atau perlu juga? Bentar. Gimana, Dek? Yang manual itu ngupload juga di YouTube ya, Bang? Iya, Nggak usah. tapi pemahamannya aja. Jadi gini. Jadi ketika masuk di CAD, kita kan yang CAD itu tugasnya video cuman untuk membuat tutorialnya, bagaimana aplikasinya, sedangkan yang manual pemahamannya itu pemahaman contohnya itu bentar ya, Bang buka dulu ya. Tadi udah Bang upload, tinggal kalian cek aja.
Sebentar ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti ini dek pemahamannya. Jadi kalian buat video untuk manual tuh pemahamannya aja gitu. Jadi ambil konsep di kertas seperti ini. Kalian baca, tapi kalian kasih pemahaman. Bukan cuman nanti istilahnya baca gitu aja, jangan. Tapi di sini Bang minta pemahaman seperti ini. Dalam puji bagi Allah yang telah berikan kesehatan, kesempatan, dan kemudahannya. Bang cepatin ya. Sehingga kita bisa untuk penentuan beton. Biasanya 2847 tahun 2013 membagi ke dalam 5 aspek. Pertama, penentuan bentuk beton berdasarkan suatu penggunaan untuk tujuan beton struktural. Oke. Beton lepas. Sudah? Lebih ke ngajarin orang lah Bang. Iya, lebih ngajarin ke orang. Cuman kita ngajarinnya kita kasih pemahaman tuh. Jadi balance gitu. Kalau misalnya yang manual dia ngasih pemahaman, sedangkan yang punya CAD dia ngasih cara tutorialnya. Jadi pas seimbang gitu. Jadi emang ada gitu. Jadi kalau misalnya kalian yang CAD mau ngasih pemahaman sambil jelasin itu nggak masalah. Jelasin aja terus. Cuman panjang gitu. Berarti Bang harus langsung untuk video lah ya, nggak usah nggak pakai rekaman ya kan Bang, harus nampak muka itu. Iya, harus nampak muka gitu. Harus nampak muka. Jadi kita mau tahu ini bener nggak yang buat gitu. Tapi di sini dibilang kawan kalian juga nggak bisa. Kok nggak bisa sih? Tadi dek masuk gimana dek? Masuk ke Bang. Salah 3 kali. Dikira L kecil tuh dikira I tadi. Itu dibilang nggak bisa juga dibilang dia. Apa tadi dek yang mau tanya? Anura? Anura? Ada lagi pertanyaan? Biar kita lanjutkan. Lanjut. Jadi ini kita bahas yang di CAD ya. Untuk bahas di CAD, kita masuk kepada skala dimension style. Jadi kita ulangi nih. Untuk cara membuat skala di CAD, kita ingin buat skala. Misalnya di sini kita buat skala baru. Skala 1:20. Kita edit dulu keterangannya sini. Skala 1:20. Kemudian kita pilih OK. Untuk buat skala kita ketik D, enter. Kemudian kita klik standar, kita pilih new. Jadi fungsi kita klik standar ini adalah acuan daripada skala baru gitu. Kita pilih di sini, ganti namanya. Ya. Jadi yang mikrofon tuh cuman nanti dia sebelum dia jadi mikrofon ada dibilangnya join with audio kayak gitu, join audio pokoknya kayak gitu lah. Ya kenapa dek? Maksudnya gimana nih? Halo dek? Mungkin dia ngasih tahu kawannya tadi Bang. Ya, oke bisa jadi. Kita lanjutin ya. Kita ganti namanya 20, kemudian kita continue. Selanjutnya untuk di sini di scale faktornya kita ganti di sini, coba kita buat 200. Kemudian kita pilih OK. Close. Sekarang kita copy nih gambarnya. CO, enter. Kita klik di sini. Oh maaf, ini pasti lebih besar, jadi kita geser. Gambar yang asli skala 1:100 kita blok. Kemudian SC, enter. Kita klik di tengah. Kita masukin 100/20. Enter. Sudah? Langsung berubah dia. Sekarang kita klik. Kita ubah jadi 20. 450. Tinggal kita setting desimal dan satuannya. D, enter. Klik 20. Pilih modif. Ini ganti jadi 0. Primary unitnya kita ganti jadi 0. Kemudian sufiksnya kita kasih satuannya spasi milimeter. Kemudian OK. Kemudian set current, close. Nah, ini dia di skala gambar 1:20. 20. Move M.
Sudah? Selanjutnya untuk dimension style, sebenarnya dimension style ini adalah salah satu settingan yang paling penting di CAD. Itu selain kita tahu cara menskalakan. Kenapa? Ketika kita tahu skala dimension style, kita bisa editing tulisan atau keterangan garis ukur itu lebih cepat ketimbang kita cuman edit aja. Contohnya di sini kita ingin edit nih. Kalian bisa mengedit atau mengubah tulisan garis ukur dengan cara klik garis ukurnya, kemudian ketik ed, enter. Sini kan delete, kan ubah nih. Jadi 450 spasi milimeter. Itu bisa kalian ketik sendiri. Namun ketika kita editing seperti ini, kita geser ukurannya, dia tetap 450. Tuh, dia nggak otomatis. Namun ketika kita buat di sini menggunakan skala dimension style, kita pindahkan sedikit aja, dia langsung berubah. Gitu. Jadi skala dimension style ini penting. Kemudian kita masuk kepada dimension style, D, enter. Karena pembahasan tentang ini, kita pilih standar aja. Kita pilih skala 25, kita modif. Nah, apa aja yang akan kita ubah di sini? Pertama kita ubah tulisan, itu otomatis. Jadi otomatis di sini kita ubah tulisannya menjadi Times Roman. Caranya kita klik order di sini, klik order, kemudian kita pilih Times Roman. Tuh. Kemudian kita pilih apply. Kalau misalnya kita ingin kita ubah tulisannya menjadi Arial, bisa. Kita cari sini Arial. Ini dia. Selanjutnya kita pilih apply. Jadi kalau misalnya tulisannya berubah, kita pilih apply. Kemudian kita close. Selanjutnya untuk ukuran dari tulisan standar itu bisa kita setting. Kita setting di sini. Misalnya kita ukurannya ini jadi ukuran 15, gitu. 0.15. Kemudian kita pilih OK. Oke, set current, close. Maka di sini langsung berubah dia. Skala 1:25. Ini skala 1:50, ini skala 1:20. Sekarang kita cek skala 1:25. Ini dia. Kita cek di sini skala masih berubah. Belum berubah ya, kita ganti jadi 1:25. Kita lihat ukurannya sudah berubah ya, ukurannya lebih kecil ketimbang yang tadi, dan jenis tulisannya juga sudah berubah gitu. Kemudian kalau pada gambar yang lain skala 1:25 juga semua sudah berubah, itu dia. Jadi ketika kita editing skala, dia memang seperti itu, satu yang diubah semua berubah tuh. Jadi kalian harus harus mahir di editing ukuran skala, tepatnya di editing dimension style. Sekarang cara kita ubah lagi, D, enter. Kita ubah dimension stylenya. Sekarang masih 1:25. Kita modif. Kemudian di sini kita pilih kalau kita ingin mengubah nih tulisan. Kalau kita keterangan di sini, kita lihat di bagian ini, keterangannya itu 250 mm. Ukurannya posisinya itu horizontal. Sedangkan ketika garis miringnya miring, garis ukurnya miring, dia tetap horizontal. Kalau misalnya kita ingin mengikuti atau mengubah posisi daripada tulisan mengikuti posisi garis, itu kita bisa pilih alignment. Itu. Jadi ketika kita pilih alignment, posisi tulisannya vertikal, garis ukurnya vertikal, dia vertikal juga. Kalau dia horizontal juga. Kalau dia miring, dia miring juga. Kalau misalnya kita pilih ISO standar, dia seperti ini. Kalau kita pilih horizontal, dia berubah. Gitu. Jadi ini harus disesuaikan. Kita pilih alignment aja juga dulu. Kemudian kita pilih OK. Sekarang kita set current, close. Sudah. Kita lihat di sini ukurannya berubah jadi vertikal. Itu. Jadi tulisannya berubah jadi vertikal penulisannya. Jadi ketika di dimension style ini emang seperti itu dia. Kita harus paham sedikit demi sedikit karena dimension style ini banyak settingannya. Tapi ketika kita sudah terbiasa menggunakan skala dimension style, itu mudah gitu. Yang penting pembiasaan, bisa karena ala biasa. Sekarang kita editing, D, enter. Kalau dilihat di sini, ini garis ukurnya pada bagian kita ubah ya. Ini
ketika klik di sini, garis ukurnya itu ada spasi di antara titik awal dengan ujung garis. Ada spasi kosong. Gitu. Kita ingin buat garis ini langsung sampai kemari. Cara itu kita klik D, enter. Selanjutnya kita pilih modif. Kemudian kita pilih lines. Ini kita hilangkan checklistnya. Kemudian kita pilih OK. Kemudian kita set current, close. Nah, langsung dia berubah garis ukurnya itu panjang ke garis titik awalnya. Itu dia. Seperti ini. Jadi emang dia emang sederhana deh. Jadi ketika kita buat di sini dia emang sederhana dan nggak banyak neko-neko. Ketika editing kemudian dia nggak mau, dia nggak ada gitu. Kalau di layar kemungkinan, tapi kalau di Machine Style dia langsung otomatis gitu dia. Jadi ketika edit panjangkan garis, panjang dia. Kalau misalnya pendekkan garis, pendek dia. Sekarang kita ubah lagi jadi pendek garis, D, enter. Kita pilih modif. Selanjutnya di sini kita pilih fixed lagi. Kalau kita ingin menyeting ukuran daripada garis ukur yang pendek, kita pilih OK dulu ya. OK, set current, kemudian close. Nah, ini dia langsung pendek. Namun untuk ukuran pendek ini, ukuran yang pendek di sini, ini bisa kita bisa kita atur nih ukuran garis yang lurus ini. Jadi settingannya tadi itu untuk garis lurus. D, enter. Kita modif. Selanjutnya kita pilih di sini. Kita masuk panjangin jadi 0.1 karena abang desimalnya adalah titik. Jadi kalau misalnya kalian desimalnya adalah koma, maka kalian gunakan koma. Sudah? Kemudian kita pilih OK. Set current, close. Ya, dia langsung jadi lebih panjang gitu. Karena kita seragam antara panjang kanan dan panjang kiri. Kalau misalnya kita ubah berbeda, D, enter. Kita modif lagi. Kita setting berbeda nih. Misalnya di sini kita buat panjangnya 0,5. Kemudian kita pilih OK. Set, close. Itu panjangnya yang sebelah kiri, bukan sebelah kanan. Itu dia. Jadi setiap settingan itu memiliki makna. Kita lanjutkan. Untuk menyetingnya kembali, kita pilih D, enter. Kita modif. Kemudian kita samain aja jadi 0,1. Itu dia. Selanjutnya untuk kalian yang ingin mengubah warna, ini kita bisa lihat di sini. Kita pilih by layer. Tuh, kalau kita pilih by layer, dia ikutin layer yang digunain. Di sini warnanya kuning. Sekarang kita ubah jadi OK, jadi warna by layer. Kita OK kan? Set current, close. Kita masuk DLI. Kita ulang. Klik di sini, kemudian mari, dia langsung jadi warna hijau. Jadi ini teks warna hijau. Kemudian di sini kita ganti teks warna hijau. Kalau misalnya tadi kita ingin ubah warna, kita bisa mengubah warna. Di sini tinggal kita klik dulu tulisannya, kemudian kita klik layer di sini, kita ubah jadi warna biru muda. Dia langsung berubah jadi warna biru muda, gitu. Namun untuk pengaturan lainnya ini nggak berlaku di settingan lain, karena dia khusus di sini aja di garis ukur ini. Maka ketika kemari kita ingin terapkan ke tempat lain, cara itu kita klik layer yang udah kita ubah warnanya, kemudian kita ketik MA, kemudian enter, kita blok seperti ini. Itu dia. Jadi ini istilahnya kita ubah dia. Namun ketika skala yang berbeda, contohnya di sini adalah skala 25, ingin kita samain dengan skala yang punya 1:100, ini dia. Jadi kalau misalnya kita skala 25 ini kita klik nih, MA kan, enter. Kita klik yang skala untuk 1:100, dia akan berubah. Langsung berubah jadi 113.
karena ukurannya itu langsung dikonversi sama tiketnya gitu. Jadi ketika kita ingin ubah dia berubah warnanya, maka kita editing yang dengan skala yang sama. Ini Ctrl Z. Kita balik lagi. Ini dia. Untuk skala seperti ini, kita klik dulu, kita ingin ubah warnanya, klik skalanya, kemudian settingan di sini kita ubah jadi warna biru. Baru dia berubah jadi warna biru. Kalau enggak dia nggak bakal berubah. Tuh. Jadi ini settingannya harus seperti itu. Ketika kita klik settingan ini, kemudian kita MA kan, enter, kita klik yang skala 1:25, dia langsung berubah jadi 1,8 meter gitu, karena settingannya meter. Sudah ngerti? Jadi seperti itulah cara untuk settingan dimension style. Itu dia. Dan dimension style itu bukan cuman garis ukur, juga banyak lagi deh fungsinya. D enter, kita lihat di sini. Dia bisa untuk settingan simbol, garis ukur, garis penunjuk, kemudian jenis tulisan, kemudian skala gambar. Jadi manfaatnya itu ada beberapa. Bisa kita settingan untuk garis ukurnya, kita settingan untuk garis simbol penunjuk arah, kemudian tulisannya dan skalanya. Jadi ada 4 dia settingan utama di dimension style. Dan kalian harus paham di sini. Kalian harus banyak mencoba. Nggak bisa dia cuman istilahnya ikut-ikut aja, nggak bisa. Dia emang harus banyak mencoba gitu. Ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau nggak ada kita lanjutkan. Ya? Ya? Iya nggak bisa masuk. Gimana ya? Apa ganti kode lagi gara-gara ini? Duh. Kasihan Bang. Ya nanti nggak bisa absen ya. Ya udah kita ganti kode lah ya. Aduh. Ya Bang. Bentar kita matiin dulu, nanti kita sambung lagi ya. Iya Bang. Iya Bang. Ganti code. Kita buat code baru. Oke, kita tunggu. Jadi sambil menunggu, belum ada ya, sabar. Jadi emang gini dia ketika kendalanya di kuliah online, satu jaringan, kemudian salah daripada password, tadi salah password mesti kita ganti dikarenakan apa namanya, huruf L kecil. Jadi L kecil ini mirip dengan I besar. Jadi ini kita ganti gitu. Sayang adik-adik yang lain nggak bisa masuk, jadi nggak bisa absen dan nggak bisa mengikuti kuliah ini. Jadi kita ganti lagi. Sebenarnya banyak nih, sekitar 30 kalau nggak salah, 30 lebih
Cuma tadi yang baru masuk ada 11 orang. Jadi sayang dia. Kita masukin dulu. Diizinkan. Oke deh, udah bisa masuk. Jadi gara-gara kode password nggak bisa masuk ya. Gara-gara L kecil ternyata cukup banyak yang bisa masuk. Ada pertanyaan deh untuk apa di CAT tugasnya? Oh iya, untuk kalian yang ingin bertanya, diusahain jangan bertanya secara personal. Usahain pertanyaan tuh di grup. Jadi ketika bahas tentang tugas, bahasnya di grup aja. Kalau bahas secara personal, Bang malas balas. Kenapa? Ketika Bang balas secara personal, nanti informasinya tuh hanya untuk ke kalian aja gitu. Jadi kawan-kawan yang lain nggak dapet. Lebih baik ketika kalian balas tuh bertanya itu, bertanyalah di grup. Jadi ketika bertanya di grup, insya Allah Bang balas gitu. Kita lanjutkan. Jadi untuk kalian yang ingin bicara, kalian buka mic dulu, atau ingin kalian bertanya, buka mic dulu. Jadi kita lanjut ini tentang dimension style. Untuk mengubah dimension style atau skala, kita ubah dengan cara ketik D, enter. Ini adalah settingan dimension stylenya. Kemudian kita ulangi ini. Contohnya kita ingin membuat skala 1:30 gitu. Skala 1:30. Jadi kita pilih dulu skala standar. Selanjutnya kita pilih di sini new. Kemudian kita ubah di sini jadi skala 1:30. Kemudian kita continue kan. Kita continue kan. Selanjutnya kita masuk ke primary unit, kita ubah di sini jadi skala 30. Tuh, 30. Kemudian kita oke kan. Kita set current. Kemudian kita close kan. Sekarang kita ambil skala gambar yang 1:100 ini. Kita kopikan, CO, enter. Kita geser ke atas. Skip. Kita ubah dulu nih, ED, enter. Kita ubah jadi skala 1:30. Kemudian kita pilih OK. Ini kita RO kan. RO, enter. Klik di sini, geser. Ini untuk biar dia rapi satu baris, kita geserkan ke kanan. Sudah? Selanjutnya gambar yang skala 1:100 kita blok, kita SC kan, enter. Klik di sini. Kemudian kita tulis 100/300, 30. Sudah beres? Jadi inilah skala 1:30. Selanjutnya untuk mengubah satuannya, ini kita klik di sini, kita pilih 30. Sudah? Namun di sini masih kurang ya, jadi kita maunya ukuran itu 450 mm, maka kita edit lagi nih. D, enter. Kemudian kita pilih modif.
pilih modif, kemudian kita pilih di sini primary unit, precisionnya atau desimalnya kita buat 0, kemudian untuk scale faktornya kita buat 300. Selanjutnya sufiksnya kita buat di sini spasi milimeter. Itu dia. Kemudian kita pilih OK, set current, close. Nah, jadi seperti ini cara editingnya. Kemudian Bang, gimana cara kita untuk mengubah garis ini jadi pendek? Itu caranya itu kita ubah dengan D, enter. Kita pilih skala tujuannya 30. Kita pilih modif. Kemudian kita pilih lines. Selanjutnya kita pilih fixed. Kemudian kita pilih OK. Set current, close. Langsung dia jadi pendek. Kemudian selanjutnya untuk kita ubah nih settingannya, Bang, kita ingin garis simbol daripada garis ukurnya nggak cuman gini aja, kita ingin jadi panah. Maka daripada itu kita setting di dimension, D, enter. Kita pilih modif. Kemudian kita pilih simbol and arrow, simbol dan garis penunjuk. Di sini kita ubah nih oblique first and dan second menjadi panah. Itu dia, jadi panah. Jadi first dan second jadi panah. Kemudian kita pilih OK. Sekarang close. Ini dia. Jadi langsung dia berubah jadi panah. Namun kalau misalnya kalian ingin mengubah besar kecil daripada panahnya ini, kalian ubah di dimension, D, enter. Kita pilih modif. Kita pilih modif. Kemudian kita pilih di sini row size-nya, kita ganti jadi 0,3 misalnya. 0,3. Kemudian kita pilih OK. Kita pilih set current. Kemudian close. Ya, jadi langsung berubah dia. Jadi kalau misalnya garis simbolnya itu enggak kecil, maaf, jika garis simbolnya ini panahnya terlalu besar, dia berada di luar. Itu, jadi berada di luar. Kalau misalnya kecil, dia berada di dalam. Itu. Jadi kalian harus pandai-pandai nih. Ketika masuk di sini, ini kok nggak masuk saya? Oke. Jadi ketika masuk di CAD itu harus sesuaikan dengan CAD kalian dan gambar kalian. Jangan sampai nanti kalian paksain, Bang, aku nggak mau, tapi ternyata kesalahannya itu atau masalahnya itu berada di settingan simbolnya gitu. Karena sebenarnya belajar CAD itu bisa digambar apa aja, tergantung kitanya. Namun seberapa jauh kita dalam mengeditingnya itu. Jadi kita harus pandai-pandai di sini. Kalau misalnya di sini kebesaran, kita ubah di sini jadi D, enter. Kita ubah, kita kembalikan lagi, kita pilih modif, klik 30, kita pilih modif. Selanjutnya kita editing di sini menjadi 0,1. Itu 0,1, kemudian kita pilih OK. Kemudian sekarang close. Baik lagi dia seperti ini. Tuh. Bahkan untuk jarak daripada ini, tulisan dengan garis ukur, jadi tulisan milimeter dengan garis ukurnya itu ada settingannya sendiri gitu, di dimension style juga gitu. Jadi kalian harus sering-sering mencoba, jangan cuman kalian dengar tapi nggak kalian coba gitu. Jadi sayang gitu, nanti nggak kena. Sekarang udah mau hampir habis waktu, kita absen dulu ya. Absen dulu. Iya. Apa deh? Iya, kenapa itu nggak masuk? Kan udah diganti. Iya, kadang nggak bisa masuk. Kita kan pakai Zoom bukan Meet. Maksudnya Sama sekali nggak bisa masuk. dia nggak bisa masuk. Oh, gini. Jadi ketika masuk ke situ, Abang pernah juga kan? Dia jangan dikopas gitu, diketik ulang. Kalau misalnya kita copy passwordnya, kita masukin ke Zoom, jadi dia seluruh tulisan yang kadang masuk, jadi maka nggak gagal-gagal terus, maka diketik ulang gitu.
Iya, aduh, gimana ya? Berarti kamu tidak beruntung, Dek. Gimana ya? Aduh, waduh, kok makin susah. Ya udahlah kita absen dulu lah yang udah ada nih. Nanti jangan sampai nanti menghilang orangnya. Oke? Kita absen dulu, yang ada dulu. Mic-nya tolong dibuka. Oke? Sekarang Bang panggil ya. Ini pertemuan kedua. Reza Rizky hadir? Reza Rizky? Nggak ada? Oke, nggak ada. Kita buat alpha. Nanti kalau misalnya dia datang, nanti baru kita editing lagi. Zifatul Zuhra datang? Oke, ada namanya. Rizal Bahari? Alfa? Muhammad Rizal Saput? Apa? Beda kameranya nggak ada kan? Rizal Bahari itu waktu itu pertama deh. Di sini ada nggak? Nggak ada. Nggak apa-apa nih kita absen 2 kali ya. Kemudian Muhammad Rizal Saputra hadir? Apa deh? Nggak, dia hadir apa enggak? Oke, hadir. Nggak apa-apa, itu hadir. Muhammad Dafa Fareza Goce? Dafa nggak ada? Alfa? Hadir pada Alfa? Dafa? Kita cek ya. Oh, Goce hadir. Oke, hadir. Bagas Irham Azhari? Oke, hadir. Kemudian Emil dia ada ya? Hadir. Muhammad Ryan hadir? Alfa? Hafiz Maulana hadir? Hafiz Maulana Alfa? Sultan Lahami Badri hadir? Badri? Alfa? Andy Irawan? Andy? Tadi ada di orangnya? Oke. Hadir. Muhammad Ridwan hadir? Muhammad Ridwan? Nggak ada. Alfa? Muhammad Ridwan, bukan Ridwan satu lagi kan, ada 2 nih kan? Kemudian Afda Yurid Revendika Simbolon hadir? Alfa? Heru Takwa? Heru tadi ada, belum nampak orangnya. Hadir Heru? Tadi ada orang ini. Heru. Oke. Hadir. Wahyu Asman? Oke, hadir. Muhammad Yasir Zuhdi Hasibuan hadir? Yasir? Alfa? Ridwan Barayun? Ada orangnya ya? Oke, hadir. Amanda Erika Putri? Amanda kalau nggak salah ada, hadir ya. Asidik Mahmudi?
Mahmudi, Alfa. Kemudian Nini Audina, hadir? Nini. Tadi cuman ini dia nggak bisa masuk. Oke, hadir, kita anggap. Selanjutnya Muhammad Reza, hadir? Muhammad Reza, Alfa. Mukhlisin, tadi ada orangnya, mana orang ini? Ya, hadir, ada namanya. Kemudian Sifatul Anura, mana Anura tadi? Oke. Ajmir, Ajmir, Alfa. Nova Jagrina, hadir? Oke. Ada namanya ya. Samsul Qamar. Oke. Ayo semangat. Siti Erlina, ada namanya. M Rizky, Rizky, Alfa. Susan hadir. Oh tadi udah masuk. Susan hadir. Sapitri, tadi ada telepon. Oke. Ahlul Nazar hadir. Ahlul Nazar tidak ada. Aswira Salman hadir nih, orangnya nampak. Ya. Rizky Putri Nurliza hadir. Andrian Syah Putra. Andrian Syah. Alfa. Sekarang kita mulai dari awal lagi. Kita absen dari awal. Yang alfa-alfa aja ya. Ini kalian lihat. Biar cepat. Reza Rizky hadir. Reza Rizky. Nggak ada. Rizal Bahari. Rizal Bahari. Tidak ada. Alfa. Kemudian siapa lagi nih? Muhammad Ryan. Ryan. Nggak ada. Hafiz Maulana. Hafiz. Biasa rajin dia orangnya. Mana nih? Belum masuk. Oke. Hafiz tidak ada. Masuk lagi ke Afda Yurid Revendika Simbolon. Alfa. Hah? Ada Dedek? Enggak ada. Kemudian Muhammad Yasir Zuhdi Hasibuan hadir? Zuhdi? Enggak ada. Kemudian Asidik Mahmudi hadir? Oke, Alfa. Muhammad Reza hadir? Alfa. Muhammad Reza. Lanjut. Ajmir? Tidak ada. Ajmir oh nggak ada. Kemudian M Rizky. M Rizky. M Rizky. Nggak ada. Lanjut. Untuk Susan kalau misalnya nggak ada suara, Susan buka mic-nya dulu. Kemudian Ahlul Nazar hadir? Nazar, Ahlul Nazar, nggak ada ya? Nggak ada. Lanjut. Andrian Syah Putra. Andrian Syah Putra ada juga. Jadi sudah selesai. Oke. Ini kita save dulu.
Ini kita kasih warna dulu yang alfa-alfa, jadi tahu. Ada pertanyaan deh untuk tugas? Dek, untuk tugas ada pertanyaan? Karena ini tugas masih sama ya, karena masih di bagian menyelin gambar halaman 1, 2, dan 3, karena masih belum banyak yang bisa. Jadi untuk materi selanjutnya belum Bang bahas. Sayang nanti ketika Bang bahas kumpul tugasnya untuk linknya ke grup, untuk file CAT-nya ke Gmail Bang. Ini Bang tulis dulu. Oke. Untuk kumpul tugas, membuat grup ya. Kumpul tugas dapat dikirim ke alamat Gmail Abang, tukangsipil01@gmail.com. Oke, itu dia. Ya, di PDF. Jadi gambar manualnya harus bagus tuh. Jadi kalau bisa kalian scan di printer atau di HP, tapi yang bagus. Jadi tebal garisnya nampak, kemudian keterangannya jelas. Itu ketika gambar di tulangan kan dia rapat-rapat. Jadi jangan sampai nanti ketika gambar di tulangan itu kayak nggak nampak. Itu jadi sayang gitu. Karena Abang cuman masuk Abang hanya menilai berdasarkan apa yang kalian buat. Ini Rizal Bahari datang orangnya. Rizal Bahari, mana dia? Ctrl F. Rizal Bahari. Nggak jumpa orangnya mana nih? Oh, ini dia Rizal Bahari hadir. Oke. Itu dia. Ini absennya nanti Bang kirim ke grup. Jadi nanti yang misalnya yang dia udah masuk nih. Kawanku tadi di Zoom pertama hadir. Cuman di waktu Zoom kedua dan ketiga dia nggak bisa hadir dikarenakan nggak bisa masuk gitu. Itu nggak masalah, kalian bilang aja gitu. Kemudian kalau misalnya kalian juga sendiri ketika di sini nanti Bang post absennya nggak masuk, kalian bisa komen, Bang aku tadi udah masuk cuman ketika ganti password nggak masuk gitu. Jadi kalian bilang terus. Tuh, bisa dimengerti? Selanjutnya ada pertanyaan nih, masih ada waktu 10 menit. Ada pertanyaan? Tanyalah dek. Nanti kalau misalnya udah habis kuliah, kalian Bang, nah ini gimana Bang, gini gimana ya gitu. Karena Bang kemungkinan minggu habis hari Kamis susah dicari karena Bang ke kebun tuh, jadi jaringan nggak ada. Oh ya, YouTube. Bentar ya. Ada lain? Ada lain deh? Pertanyaan yang lain? Nanti Bang kirim. Untuk skala dimension style ini kalian ngerti? Karena materi yang pertemuan kedua online ini bahas tentang dimension style. Atau mau diulang lagi? Ini dia. Untuk skala gambar kalian bisa lihat di sini. Di bagian samping kanan udah Bang kirim ya di gambar itu. Bahwasanya contohnya itu ukuran asli adalah kita punya balok ukuran 450 cm. Ketika kita convert ke meter menjadi 0,45. Kemudian skala gambar awal kita adalah skala 1:100.
Selanjutnya skala tujuan kita adalah 1:25. Jadi angka pengali daripada ukuran ini 0,45 adalah 4 buah. Jadi 0,45 dikali 4 itu. Kemudian ukuran akhirnya menjadi 1,8 meter. Selanjutnya baru di setting berdasarkan skala dimension style gitu. Jadi ukurannya balik lagi jadi 0,45 itu atau 450 mm. Itu dia. Jadi yang paling penting ketika kalian skalakan di sini gitu. Setelah skala, kalau misalnya kalian belum masuk kayak gini, Bang, skalaku ketika sudah diskalain dia menjadi 1,8 meter. Tuh 1,8 meter. Bagaimana caranya agar mendapatkan ukuran seperti ini, Bang? 450 mm. Caranya itu kalian klik garis ukurnya, kemudian kita ubah nih menjadi skala 1:25 itu. Maka akan keluar langsung 450 mm. Itu dia. Ada pertanyaan, Dek? Halo? Ada pertanyaan? Kalian nggak tidur kan, Dek? Apa kendala tugas Nova? Ada kendala tugas Nova? Nggak ada, tugasnya udah dibuat. Ini Bang tanya lu tugas dibuat? Sampai oh, lagi proses. Kita tanya nih, proses sudah sampai mana? Oke, lanjut. Hah? Warnanya udah, gitu. Oke, nggak masalah. Ini tabel 1, ini tabel 2 ya. Oh ya. Kemudian Anura udah bisa? Anura? Udah sampai mana pembelajarannya? Anura? Anura gambarnya di CAD atau manual? Jadi kalau di CAD itu butuh proses lebih banyak. Jadi jangan sampai kalian lalai karena tanggal 15 itu memang seminggu lagi. Cuman ketika kalian kerjainnya sistem SKS, kalian buat gambar dulu, baru buat rekaman. Kalian nggak bisa langsung bersamaan. Kenapa? Waktunya pasti banyak kali yang terbuang gitu. Contohnya ketika kalian belajar itu membuat gambar mungkin 1 jam lebih. Ketika kalian buat video itu bisa sampai 1,5 jam. Kenapa? Kalian berpikir kata-katanya seperti apa gitu yang kalian ucapkan. Jangan sampai nanti kalian buat tapi kata-kata itu berselema gitu. Abang sering kali kayak gitu. Ketika abang buat udah bisa, ketika abang mau jelasin itu berselema gitu. Jadi harus dirapikan lagi. Tuh, jadi harus punya latihan. Karena dia nggak bisa SKS nih. Yang sistemnya SKS terus nih. Iya, saya gambar dulu. Saya gambarnya gambar pertama, kedua, dan ketiga. Tuh, untuk gambar ketiga ini sebenarnya gampang. Jadi setelah kita copy nih, ini kita copy ya, kita copy semua. Ini hanya penyusunan aja. CO, enter, kita ubah di sini. Oke. Ya. Sekarang kita mulai daripada bagel balok di sebelah kanan bawah. Kanan bawah. Ini dia. Kita move kan. Kemudian sekarang kita masuk nih. Untuk jarak ini kalau kita ukur L enter, kita klik di sini ke sini. Panjang garisnya itu adalah 10,8. Jadi kita buat di sini L enter, klik 10.8 lebih kecil daripada 30. Enter. Escape. Sudah. Selanjutnya kita mau tahu nih jarak ukuran penampang 1 dengan penampang 2. Maka kita L lagi, enter, kita klik di sini. Kita geser kemari. Itu 3,6. Jadi
kita ubah L, enter, ubah warna ya, pertama ubah warna jadi warna kuning, L, enter, kita masukin 3,6 lebih kecil daripada 30. 3,6 lebih kecil daripada 30. Enter. Kemudian kita klik kemari, escape. Selanjutnya bagel kedua atau penampang kedua adalah penampang bagel dengan sambungan kait di sudut kanan atas. Jadi ini kita ubah nih. Kita blok M, enter, klik di sini, pindahkan kemari. Sudah. Selanjutnya ini kita copy, CO, enter, klik di sini, kita klik kemari, kemudian kita klik di sini, escape. Selanjutnya kita pindah ini, kanan bawah, kanan atas, sekarang kiri atas, blok, M, enter, klik di sini, kita geser ke sini. Selanjutnya terakhir kiri bawah, M, enter, klik di mari, pindahkan ke sini. Sudah beres. Kemudian kita hapus yang nggak perlu. Selanjutnya garis ini kita copy, CO, enter, klik di 4 sudutnya. Sudah selesai. Mudah. Jadi seperti inilah cara menggambar untuk lembar ketiga. Itu tinggal kita ubah nih. Ini yang ini begelnya kita pindahkan ke sini. Itu. Ada lagi yang ingin ditanyain? Habis? Hah? Apa? Isi dalam? Oh ya, untuk arsiran ini, arsiran daripada beton, arsiran beton, itu contohnya gini aja, CO, dia dikasih arsiran. Caranya itu H, enter, kemudian kita pilih di sini order, kita pilih order predefine, kemudian kita pilih archon, kita pilih OK, kemudian kita pilih add, kita klik di profilnya, kemudian kita enterkan, kita preview, skalanya ada, skalanya gambarnya ada namun terlalu besar, kita pilih enter lagi, kita editing nih, kita kasih skala ukurannya 0,3, kita preview, masih besar, enter lagi, kita ubah ini 0,02, preview, dia udah ada namun terlalu kecil, kita besarin lagi, enter lagi, kita ubah jadi 0,05, preview, sudah sesuai, kita enterkan, selesai. Tuh, misalnya bang, ini kita mau edit lagi nih, bang, ini kita mau edit lagi, skala gimana? Double klik pada arsirannya, double klik kiri, kemudian kita ubah lagi nih, kita misalnya kita ingin besarin lagi, jadi 0,9, preview, kemudian kita oke kan, gitu. Jadi gitulah cara membuat arsiran. Itu dia. Ada lagi pertanyaan dek? Nggak ada? Untuk manual kalian buat sendiri, itu disesuaikan aja gitu pakai pena. Jadi kalian gunain gambar pakai pena ya, jangan gambar pakai pensil. Mungkin pertama kali boleh kalian menggunakan pensil, kemudian kalian timpa dengan pena. Kalau kalian gunain pensil, ketika difoto bang nggak nampak tuh mana tebal mana tipisnya, karena semua jadi sama. Maka kalian gunain tuh pena gambar. Abang pakai pena gambar, pena air, tuh pena air. Jadi tebalnya bang gabungkan dengan pena biasa, jadi tebal tipis dapat. Kalau pena air kan tebal tuh, sedangkan pena biasa itu kan tipis, jadi dapat tebal garisnya. Itu dia. Ketika kamu gambar bagel gini, ini kalian gambarin dengan pena biasa, jadi pena tipis, dapat dia. Kemudian kalau misalnya gambar yang besar-besar kayak penampang balok ini kalian gambar yang pakai pena air gitu, jadi tebal tipisnya dapat. Itu dia. Ada lagi? Nggak ada? Jadi waktu udah habis. Jadi itu aja dek. Kemudian untuk kalian yang
kawan-kawan kalian atau kalian ingin lihat lagi pembelajaran ini, nanti video yang sekarang ini yang kita bahas ini Bang upload di YouTube Abang. Nanti linknya juga Bang kasih. Tuh, cuman nggak semuanya karena kan tadi kita ada 3 part ya. Part pertama, kedua, ketiga. Jadi part ketiga yang part 2 dan 3 yang apa nih Bang post. Karena part pertama Bang lupa Bang rekam. Tuh. Jadi itu aja pembelajaran untuk kali ini. Untuk pertanyaan silakan kalian tanyain di grup, jangan di personal. Karena kalau personal Bang malas bales karena akan berhenti informasinya pada kalian. Itu dia. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.